Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, dimanapun berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita akan bersama dalam perenungan firman Tuhan. Dan biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami akan bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua, supaya firman Tuhan akan senantiasa meneguhkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, nas yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, mari kita membukanya di dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 18. Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 18, dan tema firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, kedegilan hati. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca bagi kita kembali pada ayat yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kedegilan hati bukan hanya berbicara tentang pemberontakan, tetapi juga berbicara hati yang tidak percaya dan penuh keraguan. Dalam nas ini Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Mereka telah menerima berita tentang kebangkitan Yesus, tetapi mereka tidak mau percaya. Mereka membuka telinga untuk mendengar, namun tidak membuka hati dan tidak menjadi percaya. Hal ini dibuktikan Bapak Ibu Saudara dengan sikap para murid yang tidak percaya dan meragukan kesaksian Maria Magdalena, dan menganggap apa yang dikatakan oleh Maria adalah suatu berita hoaks, dan para murid tidak menjadi percaya. Dan juga kesaksian dari dua orang murid ketika mereka berjalan ke Emmaus, mereka memberikan kesaksian ini dan menyampaikan juga kepada murid-murid Yesus yang lain. Tetapi ini pun mereka tidak percaya. Karena ketidakpercayaan itulah maka Yesus menampakkan diri kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari nas ini apa yang kita dapat renungkan untuk mengingatkan kehidupan kita tentang hal ketidakpercayaan, keraguan, dan kedegilan hati. Yang pertama, jangan degil hati, tetapi milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita diterangi oleh kebenaran firman Allah yang membuat hati kita memiliki pengertian atas kehendaknya yang sempurna dalam kehidupan kita. Saudara, kekerasan hati hanya akan membuat kita tidak peka terhadap kebenaran. Kekerasan hati hanya akan dapat menipu kita dan menjebak kita pada kebodohan diri sendiri. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Demikian juga kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal ini penting
untuk mengingatkan kita bagaimana kita menjaga hati kita. Sebab hati merupakan pusat kontrol dari segalanya. Dan segala kecemaran itu dapat timbul dari hati yang tidak terjaga dengan baik. Karenanya, mari kita memeriksa kembali keadaan hati kita yang tidak terjaga dengan baik. Mungkin saja hati kita saat ini ada hal yang keras dan ada kedegilan hati kita. Ketika ini terjadi, mari kita bertobat dan melembutkan hati kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus menjadi kekuatan luar biasa bagi orang percaya. Kebenaran tak terbantahkan yang seharusnya membuat kita semakin teguh dalam iman dan pengharapan. Karena Ia telah menyelamatkan kita dan mengalahkan maut. Apakah terkadang kita memiliki sikap seperti para murid yang tidak percaya? Jika ya, kita perlu belajar untuk lebih lagi mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Kita lebih lagi meletakkan kepercayaan kita kepadanya untuk semakin kuat dan tidak tergoyahkan. Saudara, percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu memakai berbagai cara di hidup kita untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, dan bahwa Ia adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kehidupan kita. Amin. Mari kita satu hati, kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu kepada kami. Tolonglah kami agar kami senantiasa menjaga hati kami untuk terus percaya, untuk tidak meragukan Tuhan, untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya, sehingga membawa kami untuk terus kuat, tidak tergoyahkan dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sebab kami memiliki Allah yang hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.